qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah mata tara Yaqub alaihi salam adon an anamilihi bi khulwatika inda syiddati sabtika mata tara usmataka tilka usmatun ghairatullahi azza wa jalla. Halaman 268. Terusan kemarin. Mata tara Yaqub alaihissalam, kapankah kamu merenungkan Yaqub tentang apa yang dialami oleh Nabi Allah Yaqub alaihissalam? Adon, ketika beliau itu menggigit an anamilihi ala anamilihi, menggigit jari jemarinya. Bi khulwatika, ketika kamu menyendiri, inda syiddati sabtika, ketika sangat galaunya kamu. Itu ya. Di mata taro jangan dilihat, tidak dimaknakan taro itu kamu melihat. Kalau melihat Nabi Yakub kita kagak nyambung, ya ketemu ya. Jadi kapankah kamu merenungkan tentang kisahnya Nabi Allah Yakub alaihissalam di saat beliau itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cobaan yang begitu berat, begitu dahsyat, yaitu tatkala beliau itu dari sejarah kecilnya, Nabi Allah Yakub bin Nabi Allah Ishak bin Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Allah Yakub itu punya saudara kembar namanya Isu, ya, saudara kembar namanya Isu, putra dari Nabi Allah Ishak alaihissalam. Beliau istrinya 4, ya, Nabi Yakub istrinya 4, termasuk salah satu dari atau merupakan putri dari pamannya, ya, yaitu Silabah, salah satu adik daripada saudara dan Nabi Allah Ishak alaihissalam, namanya Laila dan Rahil, ya, 2. Kemudian Rahil punya budak 2 perempuan, dikawinin lagi oleh Nabi Allah Yakub alaihissalam. Jadi 4 istrinya, anaknya 12. Anaknya 12, yang nomor 11-nya adalah Nabi Allah Yusuf, dan nomor 12-nya adalah Bunyamin. Tuh, yang 10 saudara juga tuh, dia dari lain ibu, satu bapak lain ibu. Saudara apa namanya tuh? Saudara betul, satu bapak. Satu bapak lain ibu, padahal emaknya saudara, adik kakak tuh emaknya dua-duanya ya. Si Rahil dan si Laia itu ya adalah adik kakak, saudara. Pada dulu begitu tuh, boleh ya, empoknya cakep, adiknya cakepan lagi, kawinin lagi boleh. Ya, masih mudaan ya, hukum syariah Nabi kita belum ada ya. Kalau dulu boleh tuh, kalau sekarang kan harus diputus dulu ya. Sekarang harus putus dulu nih. Kita kawin sama empoknya udah tua, ada adiknya cakep tuh ya, bontot, empoknya lepas dulu tuh. Kalau empoknya dilepas dia mau, kalau ini pada berantem. Ya, karena syariat ya, syariatnya. Ini Nabi Allah Yakub alaihissalam, ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau itu diuji cintanya oleh Allah, kalbunya itu, karena beliau menyatakan ya sebagai orang yang mahabbah kepada Allah.
Orang yang mahabbah seorang nabi tentunya memang cintanya itu hanya satu, terfokus kepada Allah. Namun karena beliau itu sangat mencintai Nabi Allah Yusuf, ya, Nabi Allah Yusuf masih kecil, masih bayi, sedang lucu-lucunya. Ketika menunaikan sholat sunnah, itu sholat sunnah tuh, ya, Nabi Allah Yakub, anaknya itu diletakkan, Nabi Yusuf itu ditaruh sebelahnya, tidur. Begitu beliau sholat, itu Nabi Allah Yusuf yang dia cintai itu menggeliat, itu nangis, merengek. Nabi Yakub matanya melirik ke situ. Nah, itu ya, itu matanya melirik. Nabi Yakub melirik anaknya, yaitu Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu tuh, ya. Allah bilang kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ya, angkat kedua matanya Yakub. Ketika itu Nabi Allah Yakub matanya buta. Sebabnya apa? Ya, cintanya tadi itu berpaling dari Allah. Padahal dia sudah menghadap kepada Allah, melirik dia. Kalau kita bukan melirik lagi, nengok mulu. Nengok mulu kita, ya. Kaki orang diurusin, udah ya sholat kaki orang diurusin, cari-cari kakinya, ya, sarung, pakaian diliatin, ya. Itu bagaimana cinta kita kepada Allah, bagaimana Allah nggak cemburu, ya. Salah satu penyebab sampai sehingga hati Nabi Allah Yakub alaihissalam itu sangat mencintai Nabi Allah Yusuf, akhirnya dipisahkan oleh Allah. Cinta di dalam hati itu membuat dipisahkan oleh Allah. Makanya cinta-cinta terhadap benda-benda yang ada yang kita miliki, keluarkan semua dari dalam hati supaya kita tidak dipisahkan oleh Allah, dipisahkan. Nabi Allah Yakub dengan Nabi Allah Yusuf sampai kapan? Sampai bertemu ketika beliau menjadi Perdana Menteri di Mesir, baru ketemu. Ya, itu penyebabnya tuh. Cinta sama HP, hilang tuh HP, hilangin Allah. Ya, HP mulu kita liatin, ya. Coba, bukan itu artinya sedikit-sedikit dah, singkirin dah, benahi sedikit ya. Rasa cinta terhadap benda-benda di dalam hati ini keluarkan, singkirkan semua. Hanya satu, ya, yang ada di dalam kolbu kita itu adalah Zat yang maha ada, yang maha wujud, ya, yang mengadakan kita dan mentiadakan kita. Yaitu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita cinta jadi kesel mulu. Ya, kesel kenapa orang cinta sih? Cinta dalam hati jadi kesel, sewot, cemburu, ya, marah. Keluarin dari dalam hati. Cintanya karena Allah, bukan cinta karena benda. Itu, ya. Kalau cinta karena Allah beres sudah. Kalau cintanya karena benda, ya, cinta yang nafsu tadi itu nggak beres tuh. Sewot mulu. Manusia katanya, ya. Manusiawi katanya suka sewot, itu bukan manusiawi. Baru manusia doang. Ya, baru manusia biasa. Tadi. Kalau manusia itu cintanya cuma kepada Allah. Cinta yang lain ada di luar. Beliau itu Nabi Allah Yakub alaihissalam, ya, dicurangi oleh anak-anaknya, dibohongi oleh anak-anaknya tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang katanya Nabi Allah Yusuf mau dibawa, diajak bermain, diajak berburu, padahal Nabi Yusuf mau dibunuh, mau diasingkan, yang pada akhirnya diceburin, ya, di dalam burin ke dalam sumur. Nah itu Nabi Yakub dalam kondisi semacam itu, dan kedua matanya buta, ya, seolah-olah menggigit jari, nggak punya apa-apa. Anak yang dicintainya pergi, anak-anak yang lainnya berbuat curang, berbuat dusta kepada beliau. Kedua matanya, ya, dibikin buta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Nah, ini cobaannya, cobaan seorang tua. Ini orang tua cobaannya begitu. Anak, ya, lagi-lagi anak itu menjadi fitnah. Ya. Innama amwal azwajukum wa auladukum fitnah fahzaruhum. Ya. Sesungguhnya istri-istri dan anak-anak kalian itu adalah cobaan dari Allah. Maka berhati-hatilah. Waspadalah kalian terhadap mereka. Coba oleh Allah. Nabi Allah Yakub seperti itu, kita enggak seberapa. Kita enggak seberapa, ya. Sejauh mana kemudian dibandingkan dengan kisahnya para nabi. Kapan kamu merenungkannya? Fi khulwatika inda syiddati sabdika. Di dalam kesunyian kamu, sendirian kamu, di saat dahsyatnya, galaunya pemikiran kamu. Begitu galau, kembalikan, lihat sejarah para nabi. Makanya kalau ada apa saja, kejadian alam, kejadian diri sendiri, kejadian kehidupan masyarakat, kembali ke Al-Quran, lihat, buka sejarah para nabi, buka sejarah orang-orang terdahulu. Ya, oh ternyata ada sejarahnya. Ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Semua sudah dijawab di dalam Al-Quran. Senyum doang udah, emang sudah ada dari sononya. Ya, sehingga perlu heran boleh. Ya, kita tinggal menyikapinya tuh. Itu biasanya begitu. Kalau orang yang kurang beriman dalam kondisi galau yang sangat, dalam keadaan sendirian, pikirannya menjadi kotor. Ya. Pikirannya bertambah galau, bertambah jahat pada akhirnya. Yang akhirnya timbul rasa hasud, rasa dendam, rasa nggak enak hati, ya. Bukan kembali kepada Allah Subhanahu, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, ya. Nah ini obatnya itu, kalau galau kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada sejarah. Ya. Bukan malah kita mengikuti kemauan nafsu kita tuh. Jauhi apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Itu jauhi itu, ya. Keinginan hawa nafsu itu harus dijauhi. Ikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sendiri, pernahkah kalau kita dalam keadaan mau tidur mikirin mati? Ya. Pernahkah memikirkan dosa-dosa kita terkebelakang berapa banyak? Pernahkah memikirkan sudah baik, sudah benarkah ibadah kita kepada Allah? Ya. Keyakinan kita kepada Allah sudah direnungkan atau belum? Dalam keadaan begitu, kembali lagi, koreksi diri. Apa yang terjadi pada diri kita, kita mengkoreksi, introspeksi diri. Ya. Kita kembali kepada sejarah. Apa yang dialami oleh kita tidak seberat yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Berat sekali, anaknya kurang ajar semua. Tuh, ya. Tinggal Nabi Yusuf dan Bunyamin doang. Mata tara usmataka, bagaimana, kapankah kamu merenungkan usmataka, pemeliharaan Allah kepada kamu? Ya, ismah boleh, baca usmah boleh. Ya, pemeliharaan Allah kepada kamu, sehingga pada saat ini, dari tadi, dari bangun tidur sampai saat ini, Allah jauhkan dari perbuatan maksiat. Itu pemeliharaan Allah. Allah jauhkan kamu dari mara bahaya, ya. Itu pemeliharaan Allah tuh. Pernahkah kamu merenungkan pemeliharaan Allah kepada kamu, penjagaan Allah? Ya. Masya Allah. Tuh ya, coba perhatikan. Gak kena corona, gak kena covid, ya. Itu pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga. Di sejauh mana rasa syukur kamu kepada Allah? Istri pada senang, anak-anak pada senang, pada akrab, pada baik-baik, pada menghormati kepada kita sebagai orang tuanya. Itu pemeliharaan Allah, penjagaan Allah kepada kamu. Kenapa? Kamu belum tentu kuat apabila diberikan cobaan seperti kepada Nabi Yakub alaihi, enggak bakalan kuat. Itu makanya banyak bersyukur, banyak sujud, ya. Banyak zikir kepada Allah, banyak zikir kepada Allah.
peliharaan Allah semua. Kalau nggak dijaga sama Allah, masya Allah, kita nggak tahu tuh. Lagi bawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2, kalau nggak dijaga sama Allah, lepas, ya, lepas tuh stang motor, lepas tuh setir, tidak terkendali. Kenapa? Karena nggak dijaga oleh Allah. Itu pemeliharaan Allah. Makanya bersyukur, ya, selalu bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Sekalipun terjadi, ini baru segini masih untung. Si untung aja, ya. Perhatikan tuh, untung kaki gua doang protes, ya. Si untung tuh masih hidup kata dia, ya. Tilka usmatun, usma atau ismatun ghairatullahi azza wa jalla, ya. Pemeliharaan itu adalah karena kecemburuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah cemburu, ya. Kalau nggak pengen sebenarnya cinta kamu itu beralih kepada yang lain. Tuh lihat bagaimana kasih sayang aku kepada kamu, bagaimana perhatian aku kepada kamu. Mengapa kamu itu beralih rasa cintanya kepada orang lain, kepada makhluk, ya. Maksud Allah begitu supaya kamu mikir. Kamu kan diberi akal pikiran oleh Allah, diberi keimanan oleh Allah, ya. Masa melupa mulu tuh, ya. Itu pemeliharaan Allah semua. Allah cemburu, ya. Jangan supaya kamu itu tidak beralih kepada Allah. Ternyata kamu beralih juga rasa cintanya, ya, selain kepada Allah. Pada Allah itu mahabbah, tingkat mahabbah tuh, ya. Seperti dalam sejarah seorang sufi wanita, Rabi'atul Adawiyah, makomnya adalah makom mahabbah, ya. Tapi tingkat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu tinggi dia itu. Orang yang sudah makom cintanya, makom mahabbahnya sangat tinggi kepada Allah, itu pada sesuatu, ya, yang gak merasa memiliki apapun, gak merasa memiliki dirinya, dan melakukan sesuatu pun bukan karena dia, ya, bukan karena dia dan bukan untuk dia, bukan keperluan dia sendiri, sama sekali tidak, tapi untuk keperluan yang dia cintai. Tuh, melakukan sesuatu, dia ibadah, ya, dia sholat, dia zikir, dia baca Al-Quran, dia hadir di majlis talim, dia silaturahmi, dia mencari nafkah bukan untuk dia tapi untuk yang dia cintai. Nah, ini kalau orang sudah mahabbah, sudah sangat cinta kepada Allah, cinta terhadap sesuatu, menjadi ringan segala sesuatunya, jauh merasa dekat, sakit merasa nikmat, pahit merasa manis. Kalau sudah ada rasa cinta, walaupun jauh juga, ya, di Sulawesi sono deket aja, ya. Katanya rasanya. Walaupun di daerah Sumatera, Bandang sono, ya, dekat gitu. Karena ada kecintaan tuh, ya, walaupun jauh juga, ya. Pengjati Keramat Cikunir mau dekat tuh. Jauh di mata dekat di hati. Nih, ya, pemeliharaan, semua pemeliharaan Allah jaga semuanya itu sehat, karena Allah khawatir, ya. Allah khawatir kepada kita itu, kepada para hambanya, agar jangan berpaling tuh. Lu perhatikan tuh bagaimana perhatianku kepadamu, ya. Jangankan kalian dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tertidur aja masih diberi nikmat oleh Allah, masih diperhatikan oleh Allah. Tidur di kebun, di bawah pohon pisang, aman. Kuping gak dimasukin apa-apa, hidung gak dimasukin hewan melata, aman aja udah. Karena dalam pemeliharaan Allah. Apalagi tidur di kasur, sampai aman banget, jam 7 baru bangun. Ya, peliharaan Allah, renungkan, ya, renungkan secara halus, renungkan secara dalam. Kita nggak bisa jaga diri kita sendiri, ya, nggak bisa kita jaga diri kita. Apalagi yang namanya keimanan, taufik itu bukan punya kita, punya Allah, karena Allah berikan itu. Lama Yusuf alaihissalam bitilkal mar'ati,
Jadil ghairatu walla hariban. Ketika Nabi Allah Yusuf sedang berkumpul di tilkal mar'ati dengan seorang wanita yang cantik jelita, sangat mempesona, harum aromanya, di kamar berdua, suasananya sejuk, ber-AC, indah, semerbak harum bunga. Tuh, dicoba Nabi Yusuf alaihissalam. Wallah hariban, Nabi Yusuf itu merasa malu kepada Allah, lari Nabi Yusuf alaihissalam itu. Kenapa? Karena tadi pemeliharaan Allah. Bagaimana coba itu, Masya Allah, seorang pemuda usia di bawah 20, 17 tahun ke atas berhadapan dengan seorang wanita di kamar, berdua-dua, malah ditantangin sama wanita yang cantik tadi itu, hai Yusuf, hai Tal, Yusuf sinilah, dipanggil itu, diawe-awe, dengan hal-hal yang sangat menantang gitu kan. Supaya mereka sanggup itu, Masya Allah. Udah deg-degan aja, gua apain ini. Kalau tidak ada peliharaan Allah, kalau nggak ada pemeliharaan Allah, keimanan nggak dijaga sama Allah, Masya Allah, tabrak juga. Jadil ghairah, maka datanglah rasa cemburu, rasa cemburu di dalam hatinya. Kenapa? Ada cinta dia kepada Allah. Ada Allah yang memperhatikan dia. Dia merasa, dia tahu Allah melihatnya. Dalam satu kisah, pada kondisi semacam itu, Nabi Allah Yusuf kedatangan bapaknya. Jadi begitu, dalam kondisi begitu tuh, Nabi Yakub datang, jogrok di depannya. Kata Nabi Yakub, gua demuk lu. Gitu. Bahasa engkong kita begitu, gua demuk lu. Bahasa demuk awet. Nah, itu dalam ada hikayat yang bilang begitu, Johir itu bapaknya nampak di hadapannya itu, artinya dia ingat nasihat bapaknya, dia ingat nasihat gurunya tuh, hati-hati kamu gitu, ingat tuh, seolah-olah Nabi Yakub datang karena Nabi Yakub itu membina keluarganya itu, termasuk Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kalau kita ingat sama guru kita, dibilangin dulu sama guru, wah kok ingat guru, wallah hariban, maka beliau itu lari cobaannya, Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu. Kazalika, maka yang demikian itu, linasrifa anhu su'al wa fasya, agar aku mengarahkan, memengkolkan, menghindari anhu dari Nabi Yusuf, asu awal pasya, keburukan dan kekejian. Innahu, sesungguhnya Nabi Allah Yusuf, min ibadinal mukhlasin, adalah diantara hamba-hambaku yang terpilih. Hamba-hamba yang dijaga, hamba-hamba yang dijaga, yang terpilih, orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah. Kenapa kita tidak sama? Kalau kita mengikuti ajaran Nabi, ajaran Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi kita, dan kemudian ajaran para ulama-ulama soleh kita dijaga oleh Allah dari perbuatan buruk, dijauhi dari perbuatan yang munkarat, yang keji, dijauhi oleh Allah. Ada aja penyebabnya membuat kita nggak jadi. Itu juga salah satunya. Udah mengambil kita durian orang, kita ambil, ada orang yang nggak jadi. Itu pemeliharaan Allah juga, pemeliharaan Allah. Aman. Ada bapaknya lagi, pemeliharaan Allah, alhamdulillah Allah jaga ini, jadi nggak jadi maksiat, itu Allah pelihara. Kalau mereka itu tadi dijaganya tuh Nabi Yusuf, contohnya semacam bagaimana Nabi Yusuf nggak ganteng luar biasa itu, tampannya, sampai istri-istri para menteri, para menteri di kerajaan itu ketika itu dikumpulkan banyak, karena untuk mencegah isu-isu yang mengotori
Julaiha ketika itu, ya, mengotori itu kekuasaan dari Perdana Menteri. Nah, dikumpulin untuk meredam isu-isu. Ada aja tuh caranya dari dulu ya, isu itu teredam bagaimana nih supaya orang percaya. Dikumpulin perempuan-perempuan, diberikan apa, senjata tajam, pisau. Ada yang mengatakan buah, dikasih buah sama pisau. Ketika mereka dikasih buah dan pisau masing-masing satu persatu, Nabi Allah Yusuf disuruh keluar tuh. Yusuf, keluar kamu. Begitu Nabi Allah Yusuf keluar, mata mereka terbelalak ya, melihat pesona Nabi Allah Yusuf yang begitu tampan. Ya begini aja, tangannya itu jarinya putus ya, jarinya terpotong pisau yang sangat tajam, enggak berasa wanita-wanita itu ya. Kenapa? Melihat pesona Nabi Yusuf kayak apa itu, apa yang gak tahu-taunya berdarah tangannya. Kenapa? Falamma ra'aynahu akbarna wa qattana aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Gitu. Diusap mukanya mana sekarang mah. Ya, jadi titisan Nabi Yusuf kata dia. Wah, ya. Puasa dia. Bagus masih puasa mah. Iya. Cobaannya. Ya, itu cobaannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jaga orang yang takwa, ya, orang betul-betul hatinya kepada Allah, cintaannya itu akan Allah jaga, Allah jauhi walaupun kondisi sudah sangat mendesak sekali. Ya, semacam itu kan kondisi sangat mendesak udah. Tapi dijaga oleh Allah, lari ya Nabi Allah Yusuf alaihissalam dari situ. Begitu Nabi Yusuf lari keluar pintu, pas banget lakinya ada. Ini tuh, ya begitu dibuka, kalau dulu kan cuma pakai ordengnya, ya rumah-rumah biar pakai ordeng doang penjagaannya tuh. Ordengnya bukan ordeng zaman sekarang, ya. Orang zaman dulu tuh dari apa namanya yang mahal tuh ya, sutra, ordengnya tuh sutra semua. Kepentok, Nabi Yusuf keluar dari kamar pentok, ya. Belakang Nabi Yusuf robek bajunya karena tadi ditarik ya oleh wanita itu, tarik, sobek. Nabi Yusuf kagak mau, sudah menggairahkan sekali tapi Nabi Yusuf kagak mau. Mata tanqalibu halataka halata Yusuf alaihissalam lamma takallaba Yusuf alaihissalam al-husma bi baitillah wa hijrihi. Sampai kapan kamu wahai saudara-saudara anak muda ya dapat merubah perilaku kamu seperti perilakunya Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau itu terpaksa ya, beliau itu terpaksa minta pemeliharaan dari Allah bi baitillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa faqa rabbuhu bi habsihi. Maka Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi Yusuf itu, Allah masukkan dia ke dalam penjara. Itu pemeliharaan Allah. Nabi Yusuf bilang, "Ya Allah, lindungi hambamu ini." Gitu mohonnya ya. Dari godaan-godaan dunia. Akhirnya pemeliharaan Allah yang Allah tentukan, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara itu jauh lebih baik dibandingkan kamu berada di luar bebas. Itu peliharaan dari Allah ya. Kalau kita begitu tuh masya Allah ya, gua kagak salah ya, masukin juga di penjara. Kayak apa itu ya. Ini bukan emang permintaan permohonan Nabi Yusuf agar dijaga oleh Allah. Bagaimana pemeliharaan penjagaan menurut Allah yang terbaik itu masuk penjara. Yang terbaiknya itu di dalam penjara Nabi Yusuf ngajar ngaji ya, ngajarin ajan, dia dakwah, dia ceramah tuh ya kepada orang-orang yang ada di dalam sel tuh ya. Menurut kita mah waduh ya agak bakalan mau ya begitu tuh, kita lari udah tuh ya. Rizquhu usmatun inda khulwatihi ya.
Razaqahu, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf usmatan inda khulwatihi, pemeliharaan Allah ketika beliau dalam keadaan khulwat, dalam keadaan sunyi, yaitu di dalam penjara. Itu pemeliharaan Allah. Udah di situ terjadi suatu keajaiban. Allah berikan kelebihan beliau ilmu takwil mimpinya. Ya, di dalam penjara dia cerita teman yang ingin, wah jauh begini ente nanti. Ya, nyohor tuh, begitu nyohor, perdana menteri mimpi juga tuh, ya, karena sudah dengar di dalam itu anak yang namanya Yusuf itu ahli tawil mimpi, dipanggil Yusuf, keluar kamu, ya, nih maknakan bagaimana takwil mimpi saya, gitu, ya, itu yang sampai apa tuh, sampai paceklik itu 7 tahun, ya, akan terjadi paceklik 7 tahun. Allah berikan tuh. Nah ini ya, bagaimana yang kemudian Nabi Allah Yusuf alaihissalam masuk penjara, ya, kita lihat sejarah dari awalnya bagaimana dia dikucilkan oleh saudara-saudaranya, bagaimana dia diceburkan ke dalam sumur, bagaimana dia dijadikan budak, ya, bagaimana dia dimasukkan, digoda oleh seorang wanita, kemudian masuk di dalam penjara, yang pada akhirnya beliau menjadi raja. Kenapa? Dengan sebab sabar dan tawakalnya kepada Allah. Awal mulanya hina menjadi mulia, awal mulanya budak menjadi raja, awal mulanya miskin menjadi kaya. Kenapa? Tawakal dan sabar kepada Allah. Itu kuncinya. Sejarahnya dari dulu terangkan dalam Al-Quran, sejarah para nabi. Kenapa tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran? Ya, tuh, jangan cuma dibaca doang. Ya, pelajaran sejarah-sejarahnya. Nabi Yusuf akhirnya menjadi raja, menjadi mulia, ya, dibutuhkan oleh kebanyakan orang. Kunu kazalika ibadallah ya muridin. Ya, adalah kudunya kalian kadzalika seperti itu, hai para hamba Allah, ya ibadallah, jadi hamba-hamba Allah ya muridin, wahai para santri torekoh. Tuh, ya muridin para torekoh. Muridin itu santri. Ini perjalanannya kitab ini artinya torekoh adalah sebuah metode di dalam rangka bagaimana mencapai target menjadi hamba Allah yang sebenarnya, ya, menjadi hamba Allah yang sebenar. Makanya ya muridin, wahai santri-santri torekoh, ya, bagaimana caranya supaya bisa seperti itu? Adalah kalian mestinya seperti mereka, ya, seperti para nabi, seperti para aulia, seperti para orang-orang soleh. Ikuti apa kemauan Allah, jangan ikuti apa kemauan hawa nafsu. Tawakal, sabar, tanamkan rasa mahabbah kepada Allah. Dari mahabbah kemudian timbul yang namakan mukasyafah, kemudian timbul lagi yang dinamakan musyahadah sampai mu'arrafah. Nah itu, ya, perjalanannya itu, ya, sholat banyakin, zikir banyakin, puasa biasain, ya, kecintaan terhadap duniawi singkirkan, ya, bersihkan hati, ya, dari hasud, dari iri, dengki, ubud dunia, takabur, ya, apalagi sifat ria dan lain sebagainya. Itu perjalanannya si muridin, para santri yang menelusuri perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'iru halata siddiq utlubuha minallah. Pinjemlah oleh kalian halata siddiq, perilaku orang-orang siddiq, para ahli siddiqin. Pinjam. Utlubuha minallah, cari oleh kalian perilaku siddiq itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap, ya, pinjam tuh perilaku orang-orang baik. Kalau udah minjem, kalau begitu nggak dipulangin nggak apa-apa.
Kalau minjem benda pulangin. Kalau minjem akhlak mah nggak dipulangin, nggak apa-apa, mereka girang. Ya, para siddiqin, para orang soleh, para aulia, para nabi, saya minjem akhlaknya ya, silakan ambil. Ya, nggak dipulangin nggak apa-apa, saya senang. Kalau minjem benda mah kudu dipulangin. Ya, kalau minjem korek gimana itu? Minjem korek. Jadi pantasnya kalau korek ini kita minjem apa minta api ya? Pantasnya gitu ya. Kalau minjem tadi berarti udah dikurangin ya, berarti minta api gitu katanya kali bahasanya. Karena emang udah logis, udah biasa, udah maklum. Dan minjem korek gitu. Pun masuk kantong. Logis. Gitu. Di tasbih saya minjem lah kalian hal atau syirik. Ya, utlubu minallah.